المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا روضة الهادي شفيع وصحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا روضة الهادي شفيع وصحبيه والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام اقرأ واحد اقرأ واحد قصيدة أحد منهم يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا
وصف الزمان بمدح طه وصف الزمان بمدح طه عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما يا سيدا سادات يا أمام الحماية يا سيدا سادات يا أمام الحماية من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدما وجرى بطلعة بدر
قدما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت أليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini lanjutan dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, sampailah kepada Babul Ar-Raja. Babul Ar-Raja ini bab menerangkan pentingnya kita sabarataan berharap kepada Allah Ta'ala. Berharap ampunan Allah, berharap keridhaan Allah, berharap keselamatan di dunia, keselamatan di alam akhirat, berharap banyak datangnya rizki, berharap rahmat wal barakat, dan banyak lagi harapan-harapan yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita dianjurkan untuk tidak berputus asa, selalu berharap, mengharapkan harapan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau itu dosa, Allah beri kesempatan kepada hambanya untuk berharap ampunan Allah. Yang dahulunya pernah menjadi pemabuk, yang dahulunya pernah pemain judi, narkoba, melacur, pelacur, yang dahulunya pernah menjadi penipu, yang dahulunya pernah menjadi perampok, maling, yang dahulunya pernah melaksanakan ini dan itu, selama hubungan dosa ini, kesalahan ini antara dirinya dengan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut selagi hamba tersebut berharap ampunan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah akan bersihkan kalau itu dosa. Allah akan sucikan kalau itu dosa. Apabila harapan seorang hamba berharap ampunan Allah Subhanahu Ta'ala sebesar apapun, Allah Ta'ala sebutkan kita jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qul fi'il amr, katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa,
Janganlah kalian berputus asa dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian sabarataan jikalau kalian minta ampun. Kalau tidak minta ampun, tidak Allah ampuni dosa itu. Na'udzubillah min. Jadi dibutuhkan usaha. Tanpa ada usaha, tidak akan mungkin ada hasil. Dalam proses usaha tersebut diharuskan untuk sabar, diharuskan untuk ikhlas, diharuskan untuk sungguh-sungguh, diharuskan untuk istiqamah. Maka harapan itu akan mewujudkan cita-cita yang kita inginkan sabarataan. Kalau itu rezeki, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu Ta'ala Maha Kaya, yang membagi-bagikan rezeki kepada hambanya di muka bumi ini. Makhluk sabarataan di muka bumi ini dalam tanggungan nafkahnya dari Allah. Baik itu yang taat atau yang durhaka kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala yakinkan keadaan hal yang demikian di dalam Al-Quran. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala mendapatkan bagian-bagian rizki yang Allah Ta'ala bagi-bagikan kepada makhluknya di muka bumi ini. Tinggal kita seberataan mencari penampung dari rezeki itu. Kalau itu perniagaan, pian mesti punya tempat penampungnya di situ, berjualankah atau akses yang lainkah? Maka lewat usaha itu Allah Ta'ala akan berikan rezeki menurut kadar yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada hambanya. Mereka yang bermodal besar tentunya akan mendapatkan keberuntungan besar dan kerugiannya pun akan mendapatkan kerugian yang besar. Mereka yang bermodal sedikit tentu dia akan mendapatkan rezeki menurut ukuran-ukuran yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada hambanya. Demikian pula apabila seseorang berharap rahmat dan ampunan Allah, hendaklah kita menjauhi amalan-amalan yang memasukkan seseorang ke dalam neraka Jahannam. Di dalam bab Ar-Raja sampailah kepada hadis yang ke-415. Diriwayatkan wa an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun. Datang Arabi, makna Arabi itu adalah orang dari pedalaman. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatani. Orang pedalaman itu atau orang desa datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, apakah dua hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, yang menyebabkan seseorang pula masuk ke dalam neraka? Arabi ini meminta penjelasan kepada Nabi agar tahu hal yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga dan yang mendapat memasukkan dirinya ke dalam neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man mata la yushriku billah syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang mati dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum.
Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mati tanpa menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah Ta'ala ini banyak. Salah satunya menyembah selain kepada Allah. Mengadakan ritual-ritual memohon selain kepada Allah. Berada di pinggir pantai, memohon kepada Nyi Blorong agar Nyi Blorong memberikan rezeki lawan inya. Ternyata bukan Nyi Blorong yang datang, nyawa semuanya diborong oleh ombak yang ganas. Lantas orang-orang bodoh beranggapan itulah tumbal dari Nyi Blorong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ritual-ritual yang menyebabkan kesyirikan yang seperti ini tidak perlu. Kalau mau banyak rezeki, buka dagangan, berjualan, insya Allah datang rezeki. Betul? Betul? Tidak perlu datang ke Nyi Blorong. Mungkin Nyi Blorongnya juga berjualan. Nah, jadi manusia jangan bungul benar. Kalau mau banyak rezeki, berjualan, selesai. Nggak perlu mau ke laut. Nggak perlu mengadakan ritual-ritual sampai memotong sapi, memotong kambing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam datang ini memberikan solusi tanpa permasalahan. Mudah sekali. Allah Ta'ala itu maha pengasih dan maha penyayang kepada hambanya. Kalau orang tidak begawi aja diberi rezeki, bagaimana orang begawi? Nah, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada duanya. Dan jangan sesekali menyekutukan Allah dengan mengadakan ritual-ritual yang menyesatkan. Demikian pula yang berhubungan dengan syirik. Datang kepada dukun, mohon penglaris kepada dukun. Dukunnya aja banyak hutangnya. Rokok hutang. Nah, beli sembako hutang. Naik sepedanya pun sepeda ontel. Orang datang lawan sini minta kaya raya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kan otak sudah berubah. Dukun itu menyambungkan kepada syaitan. Menyambungkan kepada iblis. Yang berakibat seseorang tersebut tidak menyembah Allah pada akhirnya. Tidak meminta kepada Allah pada akhirnya. Na'udzubillah min. Lain dengan orang wali min awliyaillah. Lain dengan orang-orang saleh. Datang kepada orang saleh ini, memohon keberkahan orang saleh agar menyambungkan kepada Allah. Karena orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, orang yang telah diberikan prioritas oleh Allah Ta'ala dalam segala bidang. Doanya digabulkan oleh Allah Ta'ala. Salatnya, puasanya, pembacaan Al-Qur'annya diberikan kelezatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau kelompok kaum salihin ini berdoa, lebih jawaban Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk orang-orang yang saleh, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia memohon kepadaku, aku akan berikan, kata Allah Ta'ala. Maka dari itu Allah perintahkan untuk mencari penghubung hubungan kita dengan Allah. Allah yang perintahkan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ikutin perintah Allah, jauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu taala, dan jadikanlah penghubung hubungan kalian dengan Allah. Tetap saja yang namanya penghubung menghubungkan kepada Allah. Kita butuh itu. Kita butuh terhadap orang yang dekat dengan Allah agar menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Kita yang banyak dosa, kita tidak mempunyai kehususiaan, tapi orang-orang saleh diberikan keistimewaan, diberikan kehususiaan yang tidak diberikan kepada kita. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita sabarataan. Mudah-mudahan harapan kita, cita-cita kita digabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula seseorang melakukan ritual-ritual yang na'udzubillah min dalik, menyandarkan bukan kepada Allah. Ini berbahaya. Misal, dia pakai susuk untuk wajah. Kaum pebinian umpamanya kah, kaum lelakian biar bungas. Nah, pakai susuk malah jadi perot seberataan. Nah, pakai susuk, mulutnya belok ke kanan, belok ke kiri jadinya. Tidak perlu hal yang demikian. Tidak perlu hal yang demikian. Memasukkan susuk nyaman aja, mengeluarkannya yang repot. Menyandarkan kekuatan bungas itu dengan susuk tadi tidak boleh. Lalu bagaimana dengan azimat? Kalau azimat ini enggak masalah karena menyandarkan kekuatan kepada Allah. Menyandarkan kekuatan kepada Allah. Menyandarkan kekuatan kepada Allah. Ruqyah, menyandarkan kekuatan kepada Allah. Dengan catatan bacaan yang diruqyah tadi dari bacaan Al-Quran. Bukan syair. Yang kedua, bacaan tadi itu dalam huruf bil Arabiyah, bahasa Arab. Yang ketiga, meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu taala. Kita hanya sebuah pelantara menyambungkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu taala. Jadi tidak boleh man mata la yusyrik billahi syai'an. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa orang yang mati dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa orang yang mati sementara menduakan Allah, sementara dia berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Enggak enak masuk ke dalam neraka jahanam ini. Pelajaran pada malam ini intisari banyak sekali yang harus kita ambil di sini. Yang pertama di sini adalah menerangkan bahwa selama seseorang beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun matinya dalam keadaan maksiat, dia pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Walaupun melalui proses siksaan terlebih dahulu. Selama ia mati dalam keadaan Islam, selama ia mati dalam keadaan iman, karena maksiat dosa yang ia lakukan, belum ia itu bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka untuk menebus siksaan tadi, untuk menebus dosa yang ia lakukan, dia harus disiksa terlebih dahulu. Kalau selama di muka bumi ini belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya, umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah Ta'ala ini pasti semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami seberataan bagian dari orang yang masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Cuman masuk ke dalam surga ini ada beberapa tingkatan.
Ada yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Walaupun pian punya hutang, tidak ditanya. Walaupun pian ini dan itu, tidak ditanya. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nyaman aja. Bighairi hisab itu paling nyaman. Ada yang masuk ke dalam neraka jahanam akibat problema-problema yang ia lakukan semasa hidupnya di muka bumi ini, belum bertaubat kepada Allah. Misal, contoh, seseorang meninggalkan sholat. Sholat ini adalah sebuah kewajiban. Dan tidak ada alasan orang meninggalkan sholat kecuali ada alasan-alasan syar'i. Alasan-alasan yang diperbolehkan dalam hukum agama. Seperti kaum babinian yang dalam keadaan haid, nifas. Kaum lelaki yang dalam keadaan gila, dalam keadaan sakratul maut. Ini seberataan ma'dzur, yang dihukumin ma'dzur tadi boleh meninggalkan sholat dalam keadaan darurat tadi. Ini aja yang diperbolehkan. Atau anak-anak kecil yang belum balik. Ini aja yang boleh meninggalkan sholat. Tapi hendaklah orang tua tadi mendidik anak, ya, mulai sholat, mulai diperketat pergaulan-pergaulan di dalamnya, agar anak tersebut menjadi anak yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang tua jangan diam dalam mendidik anaknya. Orang tua harus ikut andil dalam mendidik putra-putrinya. Ingat, guru yang paling ampuh bagi anak itu di dalam rumahnya. Guru pertama adalah kedua orang tuanya, terutama ibu. Dia harus bisa memberikan contoh yang terbaik kepada anaknya, baik dari ucapan atau perilaku, sebelum mengenal guru-guru spiritual yang lainnya. Anak belajar dari ucapan, anak belajar dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kemudian barulah anak tersebut mendapatkan pendidikan di luar rumah. Tapi harus kedua orang tua mendidik anaknya dengan baik dan memohon selalu kepada Allah Ta'ala. Jangan berputus asa karena anak melakukan ini dan itu. Ingat, Allah bekali kedua orang tua itu dengan doa yang ampuh, bahkan lebih ampuh daripada wali min awliyaillah. Jangan pernah berputus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat mengubah segala-galanya. Berapa banyak dahulunya pencandu narkoba, berapa banyak dahulunya melakukan kegelapan-kegelapan dalam masa hidupnya, berkat kedua orang tuanya berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, semuanya dapat diubah oleh Allah Ta'ala dalam sekejap. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian mereka yang masuk ke dalam neraka ini ada problema-problema yang pernah ia lakukan tanpa bertaubatun nasuha selama di muka bumi ini. Misal contoh meninggalkan salat. Orang di dalam neraka itu saling bertanya walaupun dalam siksaan, tidak ada istirahat. Tapi tanya, ikam dari Kuala Kurun kah? Kok tahu dari Kuala Kurun? Kumisnya kada ada. Nah, apa problema? Kok sampai ke dalam neraka ini? Ulun dulu meninggalkan sholat, malas sholat, jauh dari sholat. Nah, permasalahan ini yang menyeretnya seberataan ke dalam neraka jahanam. Allah sebutkan hal yang demikian, kata Allah Ta'ala,
Allah abadikan ucapan-ucapan mereka yang mendapat problema berat sehingga menyeret dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Allah abadikan ucapan orang di dalam neraka, ma salakakum fis sakar. Apa yang menyebabkan ikam sampai ke neraka sagar ini? Qalu, banyak. Lam nakum minal musallin. Aku dulu di dunia tidak salat, meremehkan salat, menggampangkan salat, sehingga inilah balasannya. Mereka mendapatkan siksaan terlebih dahulu di neraka sagar. Baru setelah itu masuk ke dalam surganya Allah setelah disiksa dengan siksaan yang pedih. Na'udzubillah min. Orang di dalam surga sudah tidak berucap lagi, sudah tidak memikirkan lagi dagangannya. Ikam dari Kuala Kurung kah? Ya. Gimana? Harga telur berapa itu? Naik tidak? Sembako naik tidak? Kada ada. Mereka tidak berbicara kecuali kenikmatan yang Allah berikan, dan mereka telah disibukkan dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan. Cuman ada beberapa orang alumni ini yang bahaya. Alumni neraka sagar, alumni neraka wail, alumni neraka jahanam. Bukan ikam ketemu aku dulu? Nggak. Berapa tahun ikam di surga? Baru kemarin. Nah, sama berarti. Ini alumni neraka jahanam. Bukan alumni pesantren lagi. Alumni neraka jahanam. Naudzubillah min. Jadi kita berharap syafaah dari orang-orang saleh setelah syafaatnya Rasulullah. Untuk mengharapkan syafaah itu, untuk mendapatkan syafaah itu, bergabung dengan orang yang alim-alim. Jangan gengsi, jangan jauh. Suatu hari kelak, harta yang pian sabarataan, bangga-banggakan, itu semua tidak akan pernah bermanfaat, bahkan bisa menghancurkan diri kalian sabarataan. Kalau tidak dipergunakan yang benar di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Semuanya akan pian tinggalkan. Jabatannya pian akan tinggalkan, hartanya akan pian tinggalkan, keluarga, sahabat, anak pian sebatan akan pian tinggalkan. Pada saat itu yang menjadi ganti adalah amalan-amalan kebaikan yang pian lakukan selama di muka bumi ini. Itulah yang akan menjadi ganti. Ilmu agama yang bermanfaat yang akan menemani pian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak ada artinya harta, pangkat, jabatan. Illa istithna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang telah diberikan hati yang bersih. Hati yang bersih. Tidak mungkin hati bisa bersih kalau tidak dibekali dengan ilmu agama. Dan ilmu itu harus dituntut. Ilmu itu harus dicari. Ilmu bisa didapatkan dengan belajar, duduk di antara guru dan ta'ziman. Ingat, ta'ziman. Banyak sebagian orang belajar di universitas ini dan itu, pesantren ini dan itu, madrasah ini dan itu, majlis ini dan itu, bulikan dari majlis, dia tidak paham apa yang diucapkan oleh gurunya. Tidak ada lain, ada problema-problema yang belum diselesaikan terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, maksiat yang ia lakukan tidak ia tinggalkan. Yang kedua, tidak ada perasaan husnudzan, prasangka baik terhadap muallim. Ini yang menyebabkan terhalangnya rahmat wal barakat. Kalau pian ingin ilmu, kalau pian ingin ilmu yang barakah, maka bertakzimlah kalian terhadap muallim, terhadap guru, terhadap syekh, terhadap ustaz,
terhadap tuan guru, karena ilmu ini akan masuk ke dalam tubuh murid menurut ukuran seberapakah takdimnya, hormatnya, cintanya seorang murid terhadap guru. Banyak orang belajar di universitas ini dan itu, bulikan tidak manfaat ilmunya. Karena apabila gurunya memerintahkan ini dan itu, yang ada pada dirinya hanyalah marah dan tidak ridho akan perintah itu. Itulah yang menyebabkan hilangnya ilmu, itulah yang menyebabkan tidak barokahnya ilmu masuk ke dalam diri kita. Na'udzubillah min. Maka dari itu kalau anak pian belajar di madrasah, dimanapun di pesantren, ingatkan, selain belajar, usaha, takdim, hormat terhadap guru. Jangan kurang ajar terhadap guru kalau ingin ilmu yang kalian dapatkan itu barokah. Biar belajar terhadap wali kutub pun, biar belajar terhadap wali yang bisa menghilang pun, tapi kalau di dalam dadanya tidak mempunyai rasa takdinam terhadap orang yang alim-alim, fahurimu barakatihim walam yushahidu bikaromatihim, maka akan terhalang barokah-barokah masuk ke dalam dirinya, dan kalian tidak akan pernah melihat kemuliaan-kemuliaan orang-orang alim, kemuliaan-kemuliaan guru yang pian dapetin. Tidak akan pernah melihat itu kalian. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Wa man yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa orang yang menyekutukan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Di zaman ini Islam mulai dijatuhkan pelan-pelan. Islam mulai dirontokkan pelan-pelan. Hati-hati, ulun ingatakan. Kita ini harus benar-benar menjaga Islam. Berkali-kali ulun padahakan. Islam wajib dijaga, NKRI wajib dijaga dari segala penjuru. Tidak cukup menjaganya dengan ilmu saja. Tidak cukup di era yang penuh dengan fitnah ini. Tidak cukup menjaga Islam NKRI hanya dengan aparat tertentu. Kepolisiankah, TNI-kah? Tidak cukup hanya itu saja. Islam harus dijaga dari segala penjuru. Bagi mereka yang berprestasi, hendaklah menjaga Islam menurut prestasi masing-masing. Di DPR RI, di MPR, di Polri-nya, di TNI-nya, di dunia medisnya, Islam perlu dijaga dari segala arah. Maka dari itu ulun ingatkan berkali-kali, wahai saudara ulun, wahai ding sana ulun sabarataan, jangan buta tentang politik. Pian sekali lagi bisa mengaji begini ini, tenang, tidak ada yang mengganggu. Itu berkat perjuangan orang baik berpolitik. Perjuangan orang yang soleh, orang yang baik berpolitik. Tidak ada yang mengganggu, nyaman. Berkat perjuangan orang yang soleh, berkat perjuangan orang yang baik, berkat perjuangan para guru agama, tokoh-tokoh agama, pian ini tidak ada yang mengganggu. Tapi kalau sudah buta politik, jangan harap pian bisa belajar. Jangan harap masjid ini akan ada di Kuala Kurun. Ingat, maka dari itu ulun mengajak semuanya para santri jamaah Majlis Talim Al-Fatah untuk memilih pemilih yang adil dan makmur, yang betul-betul membawa kepada perubahan yang positif. Karena ulun ingatkan berkali-kali, salah pian memilih presiden tahun 2024, akan ada pandemi yang lebih dahsyat daripada COVID-19. Hati-hati, ulun ingatkan. Ulun ingatkan, menyesal
menangis pian nanti. Dunia ini penduduknya mau dikurangi dengan adanya pandemi ini. Nah, ini mulai dibuka rahasianya. Maka dari itu, tunggu kode dari Guru Pian. Satu suara, satu pintu, satu arah dalam Pilpres nanti. Setuju? Setuju? Untuk keutuhan NKRI, untuk keutuhan Islam. Kalau ada yang bagi-bagi duit, kasih aja, ambil aja, nggak masalah. Sudah tahu masyarakat Kulon banyak hutang, ambil aja, ambil duitnya, jangan dipilih, jangan dipilih, selesai. Nah, nyaman aja ya kalau siapa suruh kasih duit? Jangan malu, tidak, ambil aja. Jangan malu-malu kucing, jadi kucing beneran nanti. Ingat, semua korup nanti ulun akan instruksikan. Pilih presiden yang bermutu. Ingat, jangan pilih presiden yang berijazah palsu. Firaun itu kejam, sadis, tapi belum pernah Firaun mempergunakan ijazah palsu. Firaun itu kejam, ingin membunuh Nabi Allah Musa, tapi belum pernah Firaun mencuri, mengambil, mempergunakan harta talangan haji. Belum pernah. Betul? Betul? Maka dari itu, ulun akan arahkan pada perubahan yang baik nanti. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Biar Indonesia nyaman. Ayo, jangan silau dengan bujukan-bujukan pian. Ingat, sudah banyak tawaran-tawaran duit di depan ulun. Tapi ulun bukan orangnya. Banyak mereka yang berusaha untuk merayu ini dan itu, agar ini dan itu, ulun tidak mau. NKRI harga mati, demikian pula menyelamatkan Islam. Itu yang ulun pilih. Buat apa banyak duit kalau NKRI dan Islam akan hancur? Naudzubillah min. Naudzubillah min. Indonesia sekarang dalam keadaan sakit, parah, sekarat. Ulun ingatkan berkali-kali pian. Negara NKRI dalam keadaan sakit sekarat. Kalau ada yang tidak percaya, kalau NKRI dalam keadaan sakit sekarat, berarti orang itu yang sakit orangnya. Indonesia akan hancur tidak melalui perang, tapi melalui kehancuran ekonomi terlebih dahulu. Melalui penjajahan hutang. Hati-hati, rapatkan barisan. Selamatkan NKRI, selamatkan Islam. Agar ke depan anak-anak cucu pian nanti merasakan keindahan negara yang kita cintai. Negara Indonesia ini negara yang luas. Berbagai macam-macam semuanya ada. Tumbuh-tumbuhannya, gunungnya, seberataan ada. Diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Pian tahu, kalau pian umrah, ini sedikit aja, logika aja. Perjalanan dari Jakarta menuju Arab Saudi kurang lebih 9 jam. Ya kalau sekarang kurang lebih 9 jam. Dari Surabaya ke Papua kurang lebih antara 9 jam, 10 jam. Bayangkan berapa negara itu. Sampai ke Arab Saudi. Nah, baru sampai ke Jeddah. Berapa negara dilewatin itu. Ini ke Papua 10 jam. Ganal benar Indonesia ini. Maka dari itu, kita harus jaga NKRI ini. Agar ke depan menjadi tempat naungan buat anak cucu kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tunggu instruksi untuk pemilihan. Dan jangan sesekali buta politik. Ingat, kalau pian buta politik, jangan dipikir politik tidak akan mengejar pian. Tidak.
Kalau pian buta politik, maka politik yang akan mengatur pian. Hati-hati itu. A'udzubillah min dalik. Kalau sudah politik mengatur pian, semuanya akan berubah. Na'udzubillah min. Ingat, dalam urusan politik ini, kalau ulun ingatkan sedikit sama pian. Kalau tidak dibekali dengan ilmu agama, maka akan hancur, akan menjadi kejam, akan menjadi brutal. Sopan santun dalam politik itu adalah sebuah kemunafikan. Tapi apabila dibekali dengan ilmunya Allah, agama Islam, maka politik akan menjadi santun, politik akan menjadi baik. Kita harus bersatu untuk menyelamatkan NKRI, agar terus kita dapat mengaji, terus Indonesia yang kita cintai menjadi aman, terus anak bangsa tidak diadu domba. Sekarang sudah semarak, marak benar, betul? Betul? Saudara-saudara kita diadu satu sama yang lain. Na'udzubillah min. Nah, itulah. Kalau sudah salah memilih pemimpin seperti ini. Tapi rapatkan barisan umat Islam, anak bangsa semuanya, kita bersatu untuk menyelamatkan NKRI, menyelamatkan Islam. Mudah-mudahan Allah selamatkan NKRI ini dari kejamnya komunis Syiah liberal, dari kejamnya sebuah aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang ingin menghancurkan Islam dan NKRI dan menghancurkan Pancasila. Na'udzubillah min dalik. Baik, kita lanjut. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu ala rahli. Waktu itu Mu'ad di belakang Nabi, ya. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah. Wasa'dik ya Rasulullah. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wasa'dik. Ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wasa'dik. Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Illa haramallahu 'alan nar. Pada saat Rasulullah bersama dengan Mu'ad, Rasulullah memberikan pelajaran berharga kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. 3 kali. Ma min abdin, barang siapa seorang hamba yang menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, sidqan min qalbihi, benar-benar ikhlas di dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan tubuhnya masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi benar-benar ikhlas, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Ta'ala. Pada saat Mu'ad mendengar hal yang demikian, Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas yastabshiru? Ya Rasulullah, bolehkah ulun ini memberikan kabar kepada manusia, memberikan kabar gembira ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala idan yatakilu. Kalau ikan beri kabar, nanti dia malas. Artinya, jangan terburu-buru memberikan kabar itu. Karena apa? Fa akhbaruha Mu'ad inda mautihi ta'athuman muttafaqun alaih. Pada saat meninggalnya Rasulullah, Mu'ad itu memberikan kabar karena takut dosa menyimpan ilmu,
Karena takut dosa menyimpan kebaikan, ilmu. Ya. Wa qalu ta'assuman ay khaufan minal itsmi fi qatmin hada ilmin. Ya, karena takut menyembunyikan ilmu, takut dosa. Artinya kedahsyatan Islam ini sangat luar biasa pada saat orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, benar-benar ikhlas di dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya rukun Islam ini yang pertama syahadat tidak boleh berpisah dengan rukun Islam yang lain. Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah salah satu rukun Islam. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini pertama. Tuqimus shalah, mengerjakan salat. Jadi wajib mengerjakan salat setelah mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah akan terputus dengan sendirinya apabila berpisah dengan rukun-rukun Islam yang lain. Misal, orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sidin tidak mengerjakan salat tanpa uzur. Tidak mau mengerjakan salat tanpa ada alasan. Meninggalkan salat tanpa ada uzur dan alasan. Hal yang demikian ini dapat menyeret orang masuk ke dalam neraka jahanam. Dapat menyeret dirinya murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, maka ia akan keluar dari Islam. Ini harus diperhatikan dan jangan dianggap remeh masalah yang berhubungan dengan salat. Lalu bagaimana dengan karnaval? Ada karnaval di sini? Ada. Ada. Belum terjadi? Sudah. Sudah. Nah, jamaah pengajian ada yang ikut? Banyak. Anak-anak sekolah, nah, ya. Perlu diketahui, kadang-kadang kalau di Jawa itu karnavalnya sudah melewatin batas. Mulai dari pagi atau mulai dari zuhur, nah, start sampai jam 8 bisa jam 10 malam. Asarnya ketinggalan. Maghribnya tidak sholat. Kalau sudah maghrib tidak sholat, kemungkinan besar keuyuhan isya-nya tidak sholat. Na'udzubillah min dalik. Kita harus bisa memahami karnaval ini tradisi orang-orang Yahudi. Karnaval ini tradisi orang-orang Yahudi, bukan tradisi orang-orang Islam. Kadang-kadang ada yang menjadi, nah, pakaian ini, pakaian itu, pakaian orang Yahudi juga dipakainya. Ada yang jadi mak lampir, ada yang jadi jatah sembong, ada yang menjadi zombie. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedikit sekali yang menjadi tuan guru. Memakai pakaian-pakaian laki-laki, laki-laki memakai pakaian perempuan. Ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang memakai anting-anting lelakian, tidak boleh. Tradisi-tradisi yang demikian ini bukan tradisi orang Islam, tapi orang Yahudi. Apa yang tidak lalu, lihat bagaimana di Hawaii itu. Hancur. Gara-gara karnaval LGBT yang dirayakan di situ.
Kota di Hawaii hangus gara-gara karnaval. Baru kemarin kembali kepada Kanada. Hancur, hangus, lautan api. Apakah itu harus terjadi pada negeri kita yang kita cintai baru kita sadar? Jangan sampai Allah Ta'ala memberikan shock terapi kepada kita seberata. Jangan sampai Allah Subhanahu Ta'ala memberikan shock terapi kepada kita. Lebih baik kita sadar, kita kembali, kita bernaung dalam hukum Allah Subhanahu Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu Ta'ala, agar diri kita ini selamat di dunia, selamat di alam akhir. Selamat di dunia, selamat di alam akhir. Maka dari itu hidupkan majlis-majlis seperti malam ini. Jangan anti majlis, jangan anti dengan ilmunya Allah, jangan. Ilmu ini membimbing kepada arah kebenaran, dan Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme, tidak ada. Apalagi sampai terorisme, tidak ada. Ajaran-ajaran Islam ini ajaran rahmatan lil alamin. Justru ajaran-ajaran radikalisme itu ajaran-ajarannya PKI, komunis, yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Maka dari itu umat Islam rapatkan barisan seberata. Jaga NKRI dengan benar, agar kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia, selamat juga di alam akhir, selamat juga di alam akhir, selamat juga di alam akhirat. Ya. Jadi kadangkala ada hal yang tidak boleh diberikan kabar terburu-buru. Kadang pula kita memberikan kabar cepat-cepat agar orang tersebut mengetahui kabar gembira. Tapi hal ini Nabi menganjurkan jangan diberikan kabar terlebih dahulu. Yang ditakutkan nanti malas orang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini harus diperhatikan. Artinya dalam pelajaran ini, mereka yang mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala, mengucapkan la ilaha illallah sebelumnya, Muhammad Rasulullah, sungguh-sungguh di dalam hati dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Ta'ala, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan menggolongkan orang tersebut bersama orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan berkah, orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kita harus selalu berharap kepada Allah Ta'ala ampunan Allah. Kita harus berharap segalanya. Kita harus berharap rahmatnya Allah Subhanahu Ta'ala. Maka harapan itu akan terwujud kalau kita berusaha, berdoa, dan mengambil harapan itu dengan usaha ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kembali lagi, dibutuhkan usaha untuk sungguh-sungguh mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengerjakan rukun-rukun Islam yang lain, salat, puasa Ramadan, haji untuk orang yang mampu, zakat bagi orang yang mampu. Ini yang harus diperhatikan, ya. Harapannya agar Allah Subhanahu Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Baik, sekali lagi, satu lagi. Ya, satu lagi. Mujud. Ada ya, guru ya? Ada. Baik, kita lanjut. Wa an Abi Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi. Julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena Abi Hurairah ini sangat mencintai kucing. Kalau mau sholat kadang-kadang dibawa, ditaruh di samping masjid, sholat dulu, bolehkan diambil. Begitu. Tapi kucing yang bagus, gitu ya. Bukan kucing-kucing yang terkena rabies, akhirnya mati pian jadinya. Nah, bukan dilarang, boleh. Tapi harus ada batasan-batasan. Jangan sampai kucing masuk kamar dicium-cium begitu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakinya jarang-jarang diciumnya, kucing aja yang dicium. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibelai-belai itu kucing, lakinya jarang dibelai.
Nah, biasanya kaum bebinian ya kalak. Betul? Betul-betul aja ikam aja yang sering. Dari tadi betul-betul aja ada salahnya ya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma syakkun rawi meragukan tentang syak tentang rawi ini, apa Abi Hurairah, apa Abi Sa'id Al-Khudri, enggak masalah. Wala yadurru syakkun fi aini sahabi, enggak masalah. Ragu dalam meriwayatkan hadis dari sahabat. Kenapa? Li'annahum kulluhum udulun. Karena para sahabat itu dapat dipercaya orangnya. Ya. Sahabat itu orang yang dapat dipercaya. Kalau urusan yang berhubungan dengan agama, tidak mungkin sahabat itu mendusta. Qala lamma kana yaumul ghuzwati Tabuk ashaban nasa maja'atun. Asaban nasa maja'atun. Pada waktu menghadapi peperangan Ghuzwat Tabuk, para sahabat ini mengalami maja'atun, kelaparan, lapar yang betul-betul luar biasa. Faqalu ya Rasulullah, datanglah para sahabat kepada Rasulullah, "Lau adinta lana fanaharna nawadihana fa'akalna fa'adahana." Ya Rasulullah, kalau pian izinkan, kami akan potong kendaraan-kendaraan kami untuk supaya bisa kita makan ya Rasulullah. Perbekalan sudah tidak ada ya Nabi. Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, if'alu. Kalau memang itu dibutuhkan, lakukan. Faja'a Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memberikan masukan. Nah, ini enggak masalah memberikan masukan. Faqala ya Rasulullah, in fa'alta galla dhahru. Ya Rasulullah, kalau itu dilakukan, maka kendaraan-kendaraan kita akan berkurang. Tunggangan-tunggangan kita akan berkurang, bekal-bekal kita berkurang. Walakin bifadli azwadihim. Akan tetapi berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan pian ya Rasulullah, agar diberikan berkah. Thumma da'allah lahum 'alaiha bil barakah. Wala'allah Allah an yaj'ala lahum fi dalikal barakah. Pian berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan terhadap makanan-makanan mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini bagus. Naam. Fada'a binatqin fabasatahu thumma da'a bifadlin azwadihim faja'ala ar-rajul yaji'u bil kaffi durratin. Kemudian ya, dihamparkan tikar atau yang lain di sini. Para sahabat yang lain yang mempunyai bekal supaya mengumpulkan bekal itu. Fayaji'u akhar bi kaffit tamrin faja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffin durratin. Sebagian datang membawa segenggam gandum, segenggam kurma, ada yang membawa roti, sampai berkumpul makanan situ hatta istama'a ala nat'i, berkumpul di tempat itu, tikarlah katakanlah begitu ya. Min dalika syai'un yasirun fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala agar makanan-makanan yang menumpuk ini diberikan barakah oleh Allah Ta'ala. Thumma qala khudu fi aw'iyatikum. Ambillah tempat kalian masing-masing, makanan kalian masing-masing. Fa akhadu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fi askari wi'aun illa mala'uhu wa akalu hatta syabi'u. Masya Allah. Sehingga para sahabat mengambil makanan-makanan yang diletakkan di tikar tadi, lalu Nabi berdoa, subhanallah,
Ternyata makanan yang sedikit dapat mengenyangkan perut para sahabat. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta syabi'u wa fadala fadlatun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakkin fayuhjaba anil jannah. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku Muhammad, kata Rasulullah, adalah utusan Allah, maka seorang hamba tersebut tanpa ragu mengucapkan demikian, tidak ada penghalang dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Jadi artinya pelajaran ini, bagaimanakah harapan para sahabat mendapatkan keberkahan Rasulullah? Makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Karena barokah itu, makna barokah ziyadatul khair. Makna barokah itu melipat gandakan kebaikan. Jadi ini mukjizat bukan berkali-kali, dua kali, berkali-kali terjadi. Sampai pada akhirnya para sahabat itu makan dengan kenyang. Berlebih-lebih itu makanan dengan berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting ya, harapan ya para sahabat agar mendapatkan doa dari Rasulullah sehingga yang sedikit menjadi berkah, apalagi yang banyak. Dari itulah kita pentingnya mengambil barokah, berharap. Lalu bagaimana cara kita ini makan supaya dapat barokah? Tentu mengikuti ajaran Rasulullah. Membaca bismillahirrahmanirrahim agar makanan tersebut menjadi barokah. Beda orang mengucapkan bismillah dalam mengkonsumsi apapun dengan tidak mengucapkan bismillah, itu berbeda. Orang yang tidak mengucapkan bismillah, maka setan ikut andil di dalamnya. Orang yang mengucapkan bismillah, setan mundur, tidak sanggup ikut andil dalam apapun. Makanya jangan pernah melupakan bismillah. Mau makan bismillah. Bahkan dalam minum pun, dalam riwayat ahli tafsir, orang yang mengucapkan bismillah, perhatikan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, 3 kali bismillah, alhamdulillah. Disebutkan selama itu air masuk ke dalam perut, maka penyakit tidak akan pernah masuk di dalamnya. Seher pun tidak akan pernah masuk di dalamnya. Akan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Itu kedahsyatan bismillah, keberkahan bismillah, walhamdulillah. Ya, jangan pernah lupa ya. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seberataan di dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal. Cukup ya, ini sudah 1 jam. Cukup ya. Kita tidak mau melebihi dari guru kita, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di Kalimantan kedatangan Habib Umar bin Hafid ini luar biasa. Pada saat Indonesia dalam keadaan hujan fitnah, habaib diadu satu sama yang lain, Habib Umar bin Hafid datang membawa rahmah. Habib Umar bin Hafid datang membawa kesejukan. Alhamdulillah. Membawa kesejukan, membawa perdamaian, membawa kebersamaan. Yang sakit hati, buzzer-buzzer bayaran tadi. Betul tidak? Betul. Karena mereka ini dibayar. Ini akan terungkap dan akan terbongkar nanti apabila perubahan menjadi presiden tahun 2024. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan doa untuk Bapak Ramalan binti masuk turun, Bapak Ramalan bin Tasno, ayah dari jamaah kita yang meninggal dunia.
Demikian juga kita doakan juga untuk Haji Tajuddin, jamaah kita tidak boleh melupakan Sidin. Ya, Haji Tajuddin, Abah Husnul. Demikian juga anak Haji Soblan, siapa namanya? Heri ya? Khairi bin Haji Soblan. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah. Demikian juga orang tua kita seberataan yang telah meninggal dunia, dengan sanak kita seberataan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Al-Fatihah. Untuk pengajian bulan depan jatuh pada tanggal 29 September. Mesti dalam penanggalan dalam 1 tahun ini ada satu yang kelewatan, mesti ada nanti. Kenapa demikian? Karena malam Jumat manis di situ orang tidak bisa meninggalkan tanggul. Ya, yang penting dapat bagian. Yang penting baroh. Tanggal 29, sekali lagi, tanggal 29 September. Berkumpul seberataan, ayo berusaha agar nanti di surga kita berkumpul. Amin. Jangan nanti kalau sudah di akhirat kebingungan, kemana guru ulun, kemana pian di dunia, tidak memikirkan guru pian. Nah, ini saatnya untuk bersama-sama kita. Dalam 1 bulan, hanya 2 jam saja waktu yang pergunakan untuk hadir majlis. Tidak berat. Yang 29 hari, 22 jam untuk urusan dunia, untuk urusan guring, untuk urusan segala macam. 2 jam aja urusan akhirat. Makanya bulan depan, insya Allah maulid ya. Maulid ya, bulan depan ya. Maulid ya. Nanti bulan depan. Nanti panitia ya, panitia insya Allah bulan depan maulid, ya, bulan depan maulid untuk di Kuala Kurun. Kita rayakan maulid Nabi, biar dapat barokah ya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
وترحمنا لنكونن Siapa yang hidup salawat dan zikir, jikalau mati Nabi pun hadir, malaikat di langit turun mengiring jenazahnya orang yang mati mu'min, yang mati mu'min. Rabbana ya Rabbana Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang hidup berjalan dosa, jikalau mati dia tersiksa, api neraka terus menyala buat menyiksa orang yang salah, orang yang salah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaulah tapat berdaya alam dunia banyak dosa, ya alam akhirat tanto seksa. Muka Allah senyapora aki, senyapora aki. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillah itu awalul kalam, Nabi Muhammad khairil anam, mintalah ampun siang dan malam supaya mati dalam Islam, mati dalam iman. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan barakah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Cuman tadi ada yang berbisik, Habib yang satu urun tidak mengerti bahasanya. Nah, cari aja di kamus Inggris Timur dan Indonesia. Nah, lihat di situ kamus, belajar buka kamus ibu-ibu lah. Nah, bolehkan dia tuh kamus itu nanti cari aja sendiri.
Ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli. اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم